gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan mengembangkan materi saya yaitu inovasi metode pembelajaran IPS. Yang mana metode yang saya kembangkan di sini adalah metode ceramah. Artinya bagaimana metode ceramah ini dapat lebih menarik dengan menambahkan media audio visual. Di sini kompetensi inti yang saya ambil adalah menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Serta kompetensi dasarnya yaitu menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, supaya lebih paham tentang materinya, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang interaksi manusia. Materi ini diambil dari muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5 SD, tema 3, subtema 2. Nah, interaksi manusia dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada interaksi sosial, yang kedua ada interaksi dengan lingkungan hidup, yang ketiga ada interaksi dengan lingkungan budaya, terus yang keempat ada interaksi dengan lingkungan ekonomi. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia yang terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Selama kita masih menjadi manusia, selama itulah kita menjalin interaksi sosial. Kenapa? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Di sini ada syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, ada kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun melakukan interaksi sosial dengan tanpa bertemu juga bisa, seperti melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk dalam interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Jadi, zaman berkembang, syarat interaksi sosial atau kontak sosial pun juga ikut berkembang. Lalu komunikasi. Komunikasi itu maksudnya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi kalau misalnya manusia yang saling berhadapan tapi cuma diam-diaman aja, itu bukan termasuk interaksi sosial. Syarat interaksi sosial itu harus ada kontak sosial dan juga harus ada komunikasi, maka baru bisa disebut interaksi sosial. Selanjutnya, jenis interaksi sosial. Jenis interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama ada individu dengan individu. Individu dengan individu ini maksudnya satu orang berhadapan atau berinteraksi dengan satu orang lainnya. Lalu ada individu dengan kelompok. Nah, individu dengan kelompok itu maksudnya satu orang berhadapan atau berinteraksi dengan lebih dari satu orang atau segerombolan orang lainnya. Lalu kelompok dengan kelompok. Nah, kelompok dengan kelompok itu maksudnya segerombolan orang berhadapan atau berinteraksi dengan segerombolan orang lainnya. Nah, supaya kita lebih paham, di sini ada contoh interaksi sosial individu dengan individu. Nah, ini ada gambar apa yuk? Ini ada gambar ibu berbicara dengan anak, lalu berjabat tangan. Nah, bila kita lihat di gambar ini kan, hanya ada 2 orang.
satu orang sedang berhadapan atau berinteraksi dengan satu orang lainnya. Maka inilah yang disebut dengan interaksi sosial individu dengan individu. Selanjutnya, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Ada guru sedang mengajar muridnya, terus berpidato di depan orang ramai. Nah, bila kita perhatikan gambarnya, di situ kan satu orang yang berbicara, terus segerombolan orang lainnya itu mendengarkan. Maka ini termasuk ke dalam interaksi sosial individu dengan kelompok. Selanjutnya, contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Ada bermain sepak bola antar tim, terus tarik tambang antar tim. Contohnya lagi bermain voli antar tim. Nah, kalau sudah berbicara tentang kelompok, pastinya ada lebih dari satu orang yang berhadapan di situ. Kalau hanya ada satu orang berhadapan dengan satu orang, itu bukan termasuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Oke, tadi kan yang pertama interaksi sosial manusia dengan manusia. Sekarang interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antar manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Nah, contoh dari lingkungan hidup atau lingkungan alam itu ada gunung, sungai, rawa, gunung, laut. Selama kita masih hidup di dunia atau hidup di bumi, pastinya kita melangsungkan interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam, ada petani membajak sawah, terus nelayan mencari ikan, mendaki gunung. Coba perhatikan gambarnya. Di sini manusia itu langsung berhadapan langsung dengan alamnya. Ada gambar sawah, terus ada gambar sungai, ada gambar gunung. Nah, itu kan interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Yang ketiga ada interaksi dengan lingkungan budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya artinya dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, sebagai manusia, pastinya kita mengalami atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain atau mengunjungi tempat-tempatnya. Nah, ketika kita mengunjungi tempat yang baru, pastinya kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat. Nah, karena kan dalam hal ini tentunya setiap daerah atau setiap wilayah itu memiliki ciri khas, adat istiadat atau kepercayaan, bahkan norma yang berbeda di setiap wilayahnya. Maka dari hal itu kita harus dapat berinteraksi atau harus dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana tempat kita berada. Nah, contoh interaksi dengan lingkungan budaya itu ada gawai Dayak di Kalbar, terus ngaben di Bali ya. Nah, kalau kita lihat di gambar itu interaksi manusia dengan lingkungan budaya melibatkan banyak orang. Nah, tentunya kan kalau dalam satu wilayah itu manusianya pasti hampir memiliki budaya yang sama. Makanya dalam setiap acara-acara adat atau acara budaya pasti dihadiri oleh banyak orang. Oke, yang keempat ada interaksi dengan lingkungan ekonomi.
Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi berkaitan dengan usaha atau kaitan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya, seseorang yang memerlukan beberapa bahan makanan, maka akan melakukan aktivitas jual beli sayur mayur yang berlangsung di pasar, toserba, atau supermarket. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang ekonomi, pastinya berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya. Maka ketika manusia membutuhkan kehidupan hidup atau memenuhi kehidupan hidup, pastinya mereka itu akan melakukan aktivitas seperti membeli, jual beli. Nah, itu kan biasanya terjadi di pasar atau supermarket. Contoh interaksi dengan lingkungan ekonomi itu ada seperti yang sudah saya katakan tadi, jual beli masyarakat di pasar, terus kegiatan koperasi. Nah, ini kan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Maka ini bisa dikatakan dengan interaksi dengan lingkungan ekonomi. Oke, selanjutnya pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan. Pembangunan ini bisa dalam bentuk ekonomi, sosial, maupun budaya. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memperbaiki taraf hidup agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata. Setiap negara mempunyai rancangan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Oke, kita lihat pengaruhnya interaksi manusia terhadap pembangunan itu ada memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas kesehatan, timbul rasa persaudaraan dan kerukunan, meningkatkan kesejahteraan, menarik wisatawan, memperkaya budaya bangsa. Banyak sekali ya manfaat interaksi manusia terhadap pembangunan. Jadi, selama menjadi manusia, kita itu harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Jangan hanya diam-diaman saja tuh di rumah. Jangan hanya dalam kamar terus. Karena manusia kan merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, selama kita berinteraksi, kita itu memerlukan sikap toleransi dan tenggang rasa dalam berinteraksi. Nah, kenapa kita memerlukan sikap toleransi dan tenggang rasa? Karena yang pertama, manfaatnya itu agar kerukunan akan terjaga. Nah, benar sekali. Ketika kita menjunjung tinggi sikap toleransi dan tenggang rasa dalam berinteraksi, pastinya kerukunan akan terjaga, tidak akan ada perkelahian ataupun pertengkaran. Lalu yang kedua, persatuan dan kesatuan akan meningkat. Nah, ketika kita mempunyai sikap toleransi dan tenggang rasa, pastinya kita tidak akan mudah bercerai-berai, akan terus bersatu dan kesatuan akan meningkat. Lalu yang ketiga, aktivitas berjalan dengan lancar. Nah, sebagai manusia kan tadi sudah dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi ketika kita memerlukan bantuan, orang lain bisa menolong kita. Terus jika orang lain memerlukan bantuan, kita bisa menolong mereka. Jadi kan ketika proses timbal balik ini berlangsung, maka aktivitas manusia akan berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat, kehidupan terasa damai. Ketika kita mempunyai sikap toleransi dan tenggang rasa, maka kehidupan kita akan terasa damai, aman. Karena kita mempunyai sikap-sikap positif. Oke, itu tadi manfaat sikap toleransi dan tenggang rasa dalam berinteraksi. Mungkin itu materi terakhir yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.